Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa amalan ma'mula. Perkenalkan, saya Fatima Azhara Hidayat dengan nomor induk 11210530000046 yang akan menjelaskan tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di Bank Syariah sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah dengan tema kebijakan dan teknik pembiayaan di Bank Syariah. Nah, baik. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ketentuan kebijakan pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah. Nah, kebijakan pembiayaan di perbankan syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu yang melarang segala macam bentuk transaksi perbankan tersebut yang mengandung unsur riba atau bunga, atau riba itu merupakan ziyadah, yaitu yang sifatnya bertambah, makanya ia diharamkan. Kemudian yang kedua itu goror, yaitu adanya ketidakpastian atau tidak transparansi, dan kemudian yang ketiga itu maisir, yaitu adalah perjudian. Nah, pembiayaan dilakukan dengan basis keadilan dan kemitraan di perbankan syariah dengan tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para nasabah. Nah, produk pembiayaan di perbankan syariah ini digunakan untuk menggantikan sistem konvensional, ya, di mana sistem konvensional ini merupakan sistem yang pada umumnya berlaku di Indonesia, karena sebelum syariah ini sistem konvensional sudah lebih dahulu menjajahi Indonesia, yaitu dengan menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis bunga. Nah, akan tetapi prinsip syariah di sini hadir untuk menggantikan sistem konvensional tersebut yang berbasis bunga. Salah satunya yaitu ada empat akad. Yang pertama itu adalah akad murabahah. Nah, murabahah ini berasal dari kata ribuhun, ya, yang artinya itu adalah untung, gitu. Nah, jadi murabahah ini merupakan jual beli dengan margin dengan keuntungan yang tetap. Dia boleh untuk menambahkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut tetap, gitu. Jadi keuntungannya tetap, yaitu flatting. Nah, berbeda dengan sistem konvensional di mana margin atau bunganya atau keuntungannya itu floating. Floating itu merupakan bertambah. Dia bisa bertambah setiap bulannya, dan itu yang diharamkan sesuai dengan prinsip syariah. Makanya prinsip syariah di sini diajarkan untuk margin keuntungan itu harus tetap atau flatting. Makanya di sini murabahah itu dihalalkan. Kemudian Waalaikumsalam. Yang kedua itu merupakan adanya akad mudharabah. Waalaikumsalam. Akad mudharabah ini merupakan salah satu akad bagi hasil, di mana kalau di perbankan syariah itu akad mudharabah ini lebih banyak digunakan pada tabungan, gitu, di mana nasabah itu bisa menitipkan uang, akan tetapi uang tersebut bisa dikelola oleh bank tersebut, dan nantinya jika terdapat keuntungan, untung itu akan dibagi untuk bank dan untuk nasabah. Nah, itu mudharabah itu merupakan salah satu akad yang dihalalkan di perbankan syariah, karena memang terdapat unsur-unsur di mana transparansi dan lain segala macamnya, margin keuntungannya sudah diketahui, sudah disepakati oleh kedua pihak, baik nasabah maupun bank itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada akad musyarakah. Musyarakah ini berasal dari kata syirka yang artinya itu kerjasama. Jadi musyarakah ini merupakan kemitraan atau kerjasama antara beberapa pihak, antara 2 sampai 3 pihak ataupun lebih, gitu, atau kemitraan. Nah, musyarakah ini dalam perbankan syariah digunakan sebagai akad pembiayaan. Nah, kemudian biasanya itu digunakan dalam pembiayaan ketika nasabah itu refinancing, ketika ia tidak bisa melanjutkan angsuran di salah satu bulan. Jadi nanti akadnya yang awalnya murabahah itu akan berganti dengan musyarakah karena akan terjadi refinancing. Kemudian yang keempat itu, yang terakhir itu adalah akad ijaroh yang biasanya digunakan di perbankan syariah, di mana ijaroh ini merupakan sewa, ya. Sewa di mana nasabah itu nantinya menyewa
salah satu rumah ataupun benda dan lain segala macamnya dengan keuntungan yang tentunya sudah diketahui oleh nasabah tersebut. Nah, kemudian untuk regulasi-regulasi yang mengatur tentang kebijakan dari pembiayaan di perbankan syariah itu yang pertama itu ada kesesuaian dengan fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi setiap produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah ini harus melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia, di mana nantinya itu di bawah DSN itu ada DPS yang mengatur regulasi-regulasi sesuai dengan tingkat region. Jadi kalau tingkat nasionalnya itu DSN dan tingkat di bawah nasional itu region itu adalah DPS Dewan Pengawas Syariah yang memang harus ada di setiap perbankan syariah. Itu tugasnya mereka yaitu untuk mengatur dan untuk memperhatikan apakah bank tersebut telah melaksanakan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah yang sudah diatur oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua memang sudah disahkan regulasinya dari Otoritas Jasa Keuangan dan selain fatwa dari DSN MUI tersebut, jadi perbankan syariah ini memang sudah resmi diatur oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan regulasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan itu maksudnya kesehatan banknya sudah masuk dalam lembaga jaminan juga, lembaga jaminan penyimpanan, kemudian untuk menjaga stabilitas dan untuk menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah karena memang Indonesia ini masyarakatnya bermayoritas agama Islam, jadi memang Otoritas Jasa Keuangan ini fungsinya itu untuk menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah agar nantinya di masa depan perbankan syariah ini tidak terhalangi oleh sistem konvensional. Nah, kemudian yang ketiga ini ada manajemen risiko pembiayaan. Jadi Bank syariah wajib memiliki kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk mengelola risiko pembiayaan. Nah, hal ini itu mencakup identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko yang dapat timbul dari pembiayaan yang diberikan seperti risiko gagal bayar atau keterlambatan angsuran, ya seperti itu, atau risiko perubahan ekonomi ya gitu, baik secara moneter maupun fiskal yang berdampak pada kelayakan proyek yang dibiayai gitu. Kelayakan proyek yang dibiayai atau nasabah yang melakukan pembiayaan. Nah, kemudian yang keempat itu ada pelindungan nasabah. Jadi, kebijakan di bank syariah juga mencakup pelindungan terhadap nasabah gitu. Nah, bank harus memberikan transparansi dalam proses pembiayaan, menjelaskan secara rinci akad-akad yang dilakukan dalam transaksi tersebut, serta kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh nasabah, karena nasabah juga perlunya pelindungan. Salah satunya contohnya yaitu diberikannya asuransi, misalnya jika nasabah tersebut memiliki akad murabahah gitu. Biasanya jika nasabah tersebut melakukan akad murabahah dalam konteks tahun yang lumayan lama, itu bank akan memberikan asuransi jiwa gitu. Dikhawatirkan takutnya salah satu nasabah tersebut meninggal atau lain segala macamnya, dan itu sudah adanya asuransi. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari salah satu perlindungan nasabah. Nah, kemudian materi yang berikutnya yaitu bagaimana sih how to penyusunan planning dari pembiayaan tersebut, rencana pembiayaan. Nah, jadi penyusunan rencana pembiayaan itu di bank syariah ini merupakan proses yang penting ya untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan itu sesuai dengan prinsip syariah dan serta dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat gitu. Nah, kita bank tersebut itu menerima dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan harus menyalurkannya juga dengan sesuai prinsip syariah gitu. Jadinya di sini perlu memang rencana-rencana pembiayaan
atau langkah-langkah penting dalam penyusunan rencana pembiayaan agar bank tersebut itu dapat memberikan manfaat sosialnya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan dan tanggung pembiayaan. Memang perlu ya dalam satu perencanaan itu yang pertama kali dilakukan itu memang harus identifikasi kebutuhan atau needed gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa sih yang dibutuhkan oleh faktor ekonomi pada tahun ini gitu ya. Jadi proses pertama dalam penyusunan rencana pembiayaan adalah identifikasi kebutuhan calon nasabah atau proyek yang akan didanai. Misalnya si nasabah itu ingin membuat kontrakan, maka bank harus mengidentifikasi harus menggunakan akad apa, kemudian angsurannya berapa, dan lain segala macamnya. Nah, bank ini harus memahami tujuan pembiayaan tersebut, apakah untuk keperluan konsumtif, produktif, atau investasi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh account officer di perbankan syariah seperti itu gunanya untuk menganalisis kebutuhan calon nasabah. Jika dikhawatirkan jika tidak diidentifikasi kebutuhannya, dana yang telah dibiayai oleh bank untuk nasabah itu disalahgunakan oleh nasabah. Contohnya, jika awalnya untuk produktif, malah nasabah tersebut menggunakan dananya secara konsumtif untuk keperluan pribadi. Dan itu merupakan pelanggaran dari prinsip syariah karena sudah bertentangan dari akad yang awalnya telah direncanakan. Nah, makanya perlunya identifikasi kebutuhan di sini. Kemudian yang kedua itu ada penilaian kelayakan pembiayaan. Nah, jadi setelah diidentifikasi itu kita harus dinilai kelayakan pembiayaan tersebut. Nah, jadi setelah bank akan melakukan setelah kebutuhan pembiayaan diidentifikasi, bank akan melakukan analisis kelayakan calon nasabah atau proyek. Nah, ini nasabah tersebut apakah cocok untuk dibiayai atau tidak. Nah, biasanya ini analisis kelayakan pembiayaan itu dilakukan melalui IDEP atau informasi debitur yang merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dikhawatirkan nasabah tersebut sudah memiliki banyak tagihan-tagihan atau sudah memiliki banyak angsuran di beberapa perbankan sehingga ia sudah tidak bisa lagi menerima pinjaman pembiayaan. Makanya di sini harus dianalisis kelayakan pembiayaannya melalui informasi debitur atau sistem SLIK oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, penilaian ini mencakup analisis keuangan, yang tadi saya jelaskan, kemudian kemampuan bayar, seperti nanti itu calon nasabah akan dimintai slip gaji, biasanya seperti itu, slip gaji nasabah maupun suaminya, apakah ia nantinya mampu membayar atau tidak sesuai dengan gajinya. Nah, itu nanti dianalisis. Kemudian kelayakan usaha, apakah usahanya itu produktif ataukah untuk investasi, apakah usahanya ini nanti bisa berkembang dengan biaya tersebut. Nah, itu dianalisis juga, serta risiko yang mungkin timbul seperti nantinya kebakaran, dan itu nanti ada juga asuransi fire ya. Ketika saya magang, saya belajar saya belajar tentang asuransi, yaitu termasuk ada asuransi fire atau asuransi yang memang dikhawatirkan timbul untuk proyek-proyek yang biasanya rawan untuk terjadinya kebakaran. Jadi di sini perlu asuransi kebakaran. Nah, kemudian yang ketiga itu setelah dianalisis kelayakan pembiayaannya, kita lanjut terhadap akad syariah yang sesuai untuk pembiayaan tersebut. Nah, jadi dalam pembiayaan syariah, pemilihan akad atau perjanjian menjadi elemen kunci ya, memang karena ini yang membedakan dari sistem konvensional, yaitu di akadnya. Jadi setiap akad ini memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian yang keempat, persetujuan dan dokumentasi pembiayaan. Setelah ditetapkan akad syariah yang sesuai, baru diadakannya persetujuan dan dokumentasi pembiayaan. Seperti jika analisis kelayakan dinyatakan layak, itu nanti nasabah biasanya diundang di bank untuk menandatangani beberapa dokumen. Nah, kemudian yang kelima, setelah proses pembiayaan tersebut terselenggarakan, itu nanti akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan. Nah, pemantauan pun sama, itu dilakukan oleh account officer. Setelah pembiayaan disalurkan, nah, Bank Syariah akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memperhatikan apakah dana yang digunakan tersebut sesuai dengan tujuan dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di akad pada awalnya. Seperti itu.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, kesimpulan dari materi ini merupakan kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah itu fokus pada prinsip-prinsip syariah yang melarang maghrib ya, maisir, gharar, dan riba. Riba itu merupakan ziyadah atau tambahan, gharar merupakan ketidakpastian, dan maisir merupakan unsur-unsur yang adanya perjudian. Nah, teknik pembiayaan yang digunakan meliputi berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti transaksi yang halal, dan proyek-proyek yang memanfaatkan keadilan. Nah, adapun teknik pembiayaan di bank syariah ialah ada terdapat murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijaro dengan tujuan untuk mendukung perekonomian serta untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah ini harus dirancang untuk memenuhi sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.